Baik, sekarang kita akan masuk ya membahas sebuah peristiwa ya yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan satu keuntungan bagi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang namanya kehidupan itu kan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, ya, berputar. Maka yang akan kita sampaikan dalam kajian berikut ini adalah tentang masuk Islamnya dua orang tokoh Quraisy. Yang satu masih memiliki kekerabatan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi ya adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Ya. Yang pertama itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua siapa kira-kira? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan simak bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam syirahnya. Ya. Bermula ya masuk Islamnya Hamzah ini bermula dari celaan Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ishaq rahimahullah, "Anna Abu Jahal marra bi Rasul sallallahu alaihi wasallam inda Safa fa'adahu wa syatamah." Ya. Wa nala minhu ba'd ma yakrahu min al-'aib li dinihi ya wa tad'if li amrihi falam yukallimuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa Abu Jahal suatu saat dia berjalan melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Kemudian dia pun berupaya untuk menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkap ya aib terhadap agamanya Abu Jahal. Ini menganggap bahwa agama kesyirikan itu merupakan kerendahan ya. Dan memang kerendahan ya, gimana orang nyembah batu kok dibilang sesuatu yang mulia ya. Sesuatu yang mulia. Tentu ini sebuah kerendahan. Wa tad'if li amrihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan kekuatannya, kewibawaannya Abu Jahal ini berkurang di mata orang-orang Quraisy. Karena memang satu hal yang takutkan oleh para senior-senior ya, orang-orang tua di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diterima dakwahnya, maka kekuasaan mereka atau pamor mereka di tengah masyarakat ini akan hilang ya, karena orang lebih mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Falam yukallimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merespon sama sekali. Jadi terkadang Bapak dan Ibu rahimakumullah, untuk membuat atau untuk membalas ya orang yang suka merendahkan kita, mencela kita, itu kadang kita tidak perlu hiraukan. Orang yang mencela kita ya, kalau tidak dihiraukan itu justru sakit hati. Si fulan ini sudah tak fitnah tapi kok hidupnya kok tenang-tenang saja, gak kasih respon ya. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang ada celaan manusia itu yang kita diamkan saja ya, justru itu malah dredeg dia ya. Kalau dia berupaya untuk memfitnah kita, menjatuhkan kita, namun kitanya tenang-tenang saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas apa yang diucapkan oleh Abu Jahal sama sekali. Qala wa mulatun li Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah fi maskanin laha tasma' dzalik. Maka ketika itu ada seorang budak wanita yang dimiliki oleh Abdullah bin Jud'an, dia mendengar celaan Abu Jahal terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, thumman sarafa anhu fa'amada ila nadin min Quraisy indal Ka'bah fajalasa ma'ahum. Maka setelah habis-habisan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal pun pergi ke dekat Ka'bah untuk berkumpul bersama para pemuka Quraisy. Falam yalbath Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawashshihan qausah. Maka tidak lama setelah itu datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib. Perlu kita sampaikan Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usia mereka tidaklah terlampau jauh bedanya. Ya, sama seperti Abbas. Ya, Abbas itu paman Rasulullah juga, tapi usianya tidak terpaut jauh ya. Bahkan mereka ini adalah Hamzah dan Nabi ini adalah saudara sepersusuan. Jadi mereka berdua pernah disusui oleh Thuwaibah, budak wanita milik paman mereka atau milik saudara mereka Abu Lahab. Jadi Nabi punya paman Abu Lahab, dan Abu Lahab ini adalah kakak dari Hamzah. Ya, maka mereka berdua yakni Hamzah dan Rasulullah
pernah disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Ya. Nah, kemudian Hamzah ketika itu ya beliau berjalan atau beliau kembali ke kota Makkah dengan menyandang busurnya. Raji'an min qansinlah. Dia baru saja pulang berburu. Ya, jadi kebiasaannya Hamzah dia berburu dengan panahnya. Dan Hamzah ini dikenal sebagai seorang pemuda yang gagah. Ya, bawa panah ya, kerjanya berburu. Wa kana sahiba qansin yarmihi wa yakhruju lahu. Dan beliau adalah orang yang suka berburu. Ya, dia keluar dari kota Makkah, kemudian memanah hewan buruannya. Wa kana idza raja'a min qansihi lam yasil ila ahlihi hatta yatufa bil Ka'bah. Kebiasaannya Hamzah kalau dia kembali ke kota Makkah setelah berburu di luar kota, maka dia tidak segera kembali ke rumahnya, melainkan dia tawaf terlebih dahulu di Ka'bah. Ya. Jadi sebagai apa? Tanda kehadiran dia di kota Makkah, dia tawaf terlebih dahulu di Ka'bah. Wa kana idza fa'ala dzalika lam yamurra 'ala nadin min Quraisyin illa waqafa wa sallama wa tahaddatsa ma'ahum. Kemudian kebiasaannya Hamzah setiap kali dia tawaf, kemudian dia melihat sekumpulan orang-orang Quraisy berada di sekitar Ka'bah, pastilah dia berhenti kemudian mengucapkan salam dan ngobrol bersama mereka. Jadi Hamzah itu orang yang ramah ya, ketika dia bertemu dengan kelompok orang-orang Quraisy, dia gak lewat begitu saja, tapi dia menyapa, berhenti, kemudian memberikan salam, kemudian ngobrol dengan orang-orang yang berkumpul tersebut. Ingat, ketika itu Hamzah belum masuk Islam, ya masih musyrik. Wa kana azzafatan fi Quraisy wa ashadda syakimatan. Dan ketika itu Hamzah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang kuat dan juga tangguh. Jadi beliau bukan orang biasa, tapi dikenal ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin apa? Maco ya. Maco. Coba lihat, jalan aja bawa busur ya. Bawa busur ya. Kalau sekarang orang bawa busur mungkin oh ini mau jatilan ya gitu ya. Zaman dahulu bawa busur di tengah-tengah bangsa Arab ya sebagai lambang kekuatan ya. Falamma mara bil Maulah qad raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Nah, ketika bertemu dengan budak wanitanya Abdullah bin Jud'an tadi yang menyaksikan bagaimana pelecehan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke rumahnya. Tapi kemudian budak wanita ini tahu ya bahwa yang dicela itu adalah keponakannya Hamzah, yaitu Rasulullah, karib kerabatnya Hamzah. Maka si budak wanita itu pun mengadu kepada Hamzah. Ya Aba Umarah, la ra'aita ma laqiya ibnu akhik Muhammad anifan min Abil Hakam bin Hisham. Ya wa junuduhu hahuna jalisan. Wahai Abu Umarah. Abu Umarah ini kunyahnya Hamzah, Bapak dan Ibu. Ini sering kita ulang bahwa bangsa Arab mereka biasa melabelkan diri mereka dengan nama anak mereka. Bapaknya fulan. Abu Umarah itu artinya bapaknya Umarah. Nabi SAW itu Abul Qasim, bapaknya Qasim ya. Sama dengan kalau kita dulu belajar membaca, ini Bapak Budi ya. Bapak Budi itu artinya itu kan dia anaknya namanya Budi ya. Ini Ibu Budi ya. Bukan ibunya yang namanya Budi, tapi anaknya yang namanya Budi. Itu kalau dalam bahasa Arab itu diganti Abu dan Ummu. Ya, Abul Qasim itu artinya bapaknya Qasim, Ummul Qasim artinya ibunya Al Qasim. Ya. Maka kemudian dipanggillah Hamzah dan itu panggilan penghormatan. Ya Aba Umarah, wahai bapaknya Umarah. Ya. Apabila engkau melihat apa yang didapati oleh keponakanmu Muhammad, ya berupa sikap kasar dari Abul Hakam, dan ketika itu gerombolannya Abul Hakam itu Abu Jahal ya. Jadi nama aslinya Abu Jahal atau panggilan nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Panggilannya di tengah-tengah masyarakat Quraisy Abul Hakam. Namun dipanggil oleh Rasulullah sebagai Abu Jahal. Abul Hakam itu artinya orang yang penuh dengan hikmah. Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan ya. Karena kesombongan dia tidak mau menerima kebenaran, maka dia dipanggil dengan Abu Jahal. Maka kemudian kata budak wanita tersebut, ya, andai saja kamu melihat apa yang dilakukan oleh Abul Hakam bin Hisham kepada keponakanmu,
Ya, dan ketika itu gerombolannya ada juga di sini. Fa'adahu wa sabbahu wa balagha minhu ma yakrah. Dia mencaci maki keponakanmu, dia mencela keponakanmu, ya, menyakiti keponakanmu. Ya. Tsumman sarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapi keponakanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling dan tidak mempedulikan celaan tersebut. Maka ini menimbulkan kemarahan pada diri Hamzah. Kok ada yang berani mencaci maki keponakan saya? Dan sering kita ulang, ya, bahwa di sana ada rivalitas antara dua keluarga di tengah-tengah kota Makkah, yaitu keluarga Bani Makhzum dengan keluarga Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini keluarganya Rasulullah. Adapun Bani Makhzum ini keluarganya Abu Jahal, kemudian Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berupaya mencari pamor, bersaing dengan Quraisy. Jadi sebagian ulama itu mengatakan, kenapa musuh Nabi SAW di kota Mekah itu mayoritasnya berasal dari Bani Makhzum? Karena mereka ini punya persaingan dengan Bani Hashim, keluarga Rasulullah. Karena Mekah itu dipimpin oleh Bani Hashim, ya, mulai dari kakeknya Nabi Hashim, kemudian diwariskan kepada ini kakek buyutnya Nabi, ya, Hashim, kemudian diserahkan kepada kakek beliau Abdul Muttalib, kemudian kepada paman beliau Abu Talib. Nah, mereka merasa tersaingi, ya, karena mereka tidak memiliki kekuatan, ya, karena yang jadi pemimpin Quraisy itu Bani Hashim. Kalau mereka kemudian mengakui kenabian Nabi SAW, maka kekalahan mereka 2-0. Pemimpin negaranya dari Bani Hashim, nanti pemimpin agamanya dari Bani Hashim, 2-0. Ya. Makanya mereka menolak betul dakwah Nabi SAW. Jangan sampai Makkah ini didominasi oleh Bani Hashim. Itulah sebabnya kenapa musuh-musuh dakwah di awal-awal Islam di kota Makkah ini banyak dari Bani Makhzum. Ya, Abu Jahal, Khalid bin Walid itu juga dari Bani Makhzum. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Hamzah? Ya. Fahtabala Hamzah al-ghadab lamma aradallahu bihi min karamatihi. Maka kemudian Hamzah pun dikuasai dengan kemarahan, oleh kemarahannya. Ya, artinya dia sangat marah mendengar perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Namun kata Al-Imam Ibnu Ishaq, lamma aradallahu bihi min karamatihi. Inilah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Hamzah. Karena awalnya dia masuk Islam itu tujuannya hanya untuk membela ponakannya. Ya, karena kesal dengan Abu Jahal, keponakannya dilecehkan sedemikian rupa, dia marah. Tapi ini justru membuka pintu hidayah bagi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada seseorang, ya, lewat berbagai macam cara. Ya, ada yang karena ingin membunuh Nabi SAW, ya, seperti kisahnya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu mau membunuh Nabi SAW, datang ke kota Madinah. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, "Wahai Umair, kamu mau ngapain ke sini?" Ya, nggak ngapa-ngapain, kata dia. "Nggak, kamu ke sini karena kamu sudah berjanji dengan Sofwan bin Umayyah, ya, bahwa kamu akan membunuh saya, kemudian keluargamu akan ditanggung oleh Sofwan bin Umayyah." Kok tahu ini Rasulullah? Ya, akhirnya Umair masuk Islam. Ya, jadi berbagai cara Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, ya. Ya, ada sahabat namanya Sumamah bin Utsal datang ke kota Madinah, sama ingin membunuh Nabi SAW, kemudian ketangkap, kemudian ditaruh saja di Masjid Nabawi. Kemudian ditanyakan oleh Nabi SAW, setiap hari Rasulullah ngecek, gimana kondisimu? Ya, dia selama di masjid dia lihat kaum muslimin sholat, dia lihat bagusnya akhlak Nabi SAW. Saat dibebaskan oleh Nabi SAW, dia malah mandi lalu masuk Islam. Jadi banyak, ya, cara orang itu mendapatkan hidayah. Nah, Hamzah ini dapat hidayah bermula dari kemarahan dia, keponakannya, yakni Rasulullah SAW, dilecehkan sedemikian rupa oleh Abu Jahal. Fa kharaja yas'a wa lam yakif ala ahad. Maka kemudian dia pun keluar menuju Baitullah
dan dia tidak berhenti. Biasanya dia berhenti, setiap kali ketemu orang berhenti menyapa, tapi karena dikuasai oleh kemarahan, maka Hamzah pun berjalan menuju Ka'bah ya tanpa berhenti sedikit pun. Ya. Mu'iddan di Abi Jahal idza laqiyahu an yuqi'a bihi. Tujuan dia cuma satu. Dia ingin bertemu Abu Jahal. Kalau ketemu Abu Jahal, dia akan beri pelajaran kepada Abu Jahal. Falamma dakhala al-masjid nadhara ilaihi jalisan fil qaum. Maka akhirnya Hamzah pun masuk ke Masjidil Haram, kemudian melihat Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama kaumnya. Fa aqbala nahwa hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qaus fadarabahu biha. Ya, fasajjahu sajjatan munkaratan. Maka ketika dia melihat Abu Jahal sedang duduk-duduk, ya, Hamzah segera menuju Abu Jahal. Kemudian setelah dia berada di hadapan Abu Jahal, tanpa babibu langsung diambil ya busurnya, langsung dipukulkan kepalanya Abu Jahal. Maka mulai mengucur darah di kepalanya Abu Jahal. Ya. Kemudian apa kata Hamzah? Atashtimuhu wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul farudda dzalika alayya in istata'at. Ya. Maka kemudian apa kata Hamzah? Ya, ketika dia pukul, habis dia pukul kepalanya Abu Jahal sampai mengucurkan darah, kata Hamzah, apakah engkau berani mencela keponakanku padahal aku berada di atas agamanya? Sebelumnya padahal Hamzah bukan seorang muslim ya, tapi karena kesel sama Abu Jahal yang berani mencela ya keponakannya, dia ikrarkan itu di hadapan Abu Jahal. Kamu berani ganggu keponakan saya, padahal saya berada di atas agama yang sama dengan keponakanku. Ya, farudda dzalika alayya in istata'. Kemudian ditantang Abu Jahal. Coba balas kalau kamu berani. Kalau kamu berani wahai Abu Jahal, balaslah perbuatanku. Ya, berani enggak kira-kira Abu Jahal? Enggak berani. Ya, Hamzah itu dikenal sebagai pemuda yang kuat, gagah ya. Ya, yang mau membalas justru Bani Makhzum, orang-orang Bani Makhzum yang ada di sekitar Abu Jahal. Faqamat rijalun bi Bani Makhzum ila Hamzah liyansuru Abu Jahal. Maka bangkitlah orang-orang yang ada di sekitar Abu Jahal dari Bani Makhzum untuk membalas perlakuan Hamzah kepada Abu Jahal. Faqala Abu Jahal, justru mereka diredakan oleh Abu Jahal sendiri. Da'u Aba Umarah fa inni wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabihan. Biarkan saja Abu Umarah, karena memang benar sungguh aku telah mencela keponakannya dengan celaan yang demikian buruk. Ya. Wa tamma Hamzah radhiyallahu anhu ala islamihi, kemudian Hamzah pun menyempurnakan keislamannya, wa ala ma taba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi, ya. Dan kemudian dia pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma aslama Hamzah, ya, arafat Quraisy anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad azza wa amtana wa anna Hamzata sayamna'uh faqafu an ba'di ma kanu yanaluna minhu. Maka setelah Hamzah masuk Islam, mereka tahu, orang-orang Quraisy menjadi tahu bahwa sekarang Nabi SAW punya pelindung, di mana Hamzah tidak akan tinggal diam kalau Nabi SAW dilecehkan. Maka mulai saat itu mereka berpikir sebelum mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kisah masuk Islamnya sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kemudian ya kita ketahui ya bahwa Hamzah termasuk orang yang sangat besar ya jasanya ya. Dalam perang Badar ya, dia ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk 3 orang yang berduel dengan jagoan-jagoannya Quraisy sebelum berkecamuknya perang Badar. Ya. Ada 3 orang yang ditantang oleh orang Quraisy, kemudian menyambut tantangan orang Quraisy: Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah bin Harits. Mereka inilah yang terlebih dahulu bertanding dengan pedang-pedang mereka dan berhasil mengalahkan musuh mereka sebelum terjadinya perang Badar. Dan Hamzah ini Allah takdirkan beliau gugur ya, mati syahid dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Ketika itu Wahsy, seorang budak Habasyah,
memang dia diperintahkan oleh orang Quraisy untuk membunuh Hamzah. Kemudian ketika Hamzah sedang lengah, dilempar oleh Wahsy dengan tombak sampai tembus tubuhnya Hamzah. Ya. Maka kemudian beliau pun meninggal. Kalau bapak dan ibu berangkat umroh, yang mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan untuk umroh, ya. Nanti ada kegiatan ziarah ke syuhada Uhud. Nah, di situ ada tempat yang dipagari, di situ makamnya Hamzah di dalam pagar itu. Tahun 90-an itu pernah terjadi banjir di lembah Uhud itu jenazahnya para syuhada Uhud itu terangkat. Itu jenazahnya sampai sekarang belum berubah. Ya, karomah para wali, yakni karomah dari para sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Sudah sekian abad itu jenazahnya lam yataghayyar, tidak berubah sama sekali. Ini kemuliaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah sekarang, ini yang lebih seru lagi, masuk Islamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Tentang Umar ini, barakallahu fiik, ya. Beliau ini sebenarnya dikenal dengan sosok yang baik, ya. Memang keras, Umar punya karakter keras karena didikan bapaknya Al-Khattab. Al-Khattab itu keras sekali didikannya kepada Umar. Tapi Umar ini pada dasarnya dia orang baik, ya. Pada orang baik. Dia cuma melihat bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ini ternyata meruntuhkan tatanan sosial Quraisy yang sudah ada. Jadi selama ini hidup begini, tapi kok jadi kacau sejak Muhammad ngajak orang bertauhid. Sebelumnya kita enteng-enteng aja, nyembah berhala, ya enggak, minum khamr. Tapi begitu datang Muhammad, itu semua diingkari. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dan apa yang dilihat oleh Umar, agama Islam ini memecah belah. Ini menurut pandangannya Umar, agama Islam memecah belah. Ada seorang anak masuk Islam, akhirnya apa? Dia bertentangan dengan bapaknya, gak mau lagi disuruh bapaknya untuk nyembah berhala, ya. Bahkan bermusuhan dengan bapaknya. Bahkan sebagian masyarakat Quraisy, ya, mereka menyiksa karib kerabat mereka sendiri. Ini sudah pernah kita bahas, ya enggak? Di awal-awal Islam, Utsman itu sampai dimasukkan ke dalam tikar, kemudian diasapi oleh keluarganya biar dia murtad. Ya, Mus'ab bin Umair itu dilucuti semua. Beliau itu anak orang kaya, semua fasilitas dari orang tuanya dilucuti sehingga dia harus hidup dalam kemiskinan. Maka Umar melihat ini Muhammad ini bawa masalah, ya. Bawa masalah. Coba di sisi lain, Umar ini kagum terhadap kekuatan akidah kaum muslimin. Bilal yang disiksa, ya, tetap mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, kemudian diantara kaum muslimin, mereka rela meninggalkan tanah air yang mereka cintai, pindah. Itu kan satu hal yang berat. Tapi kenapa kalau orang Islam itu mau bersusah-susah untuk mempertahankan akidah mereka? Maka sebenarnya dalam hati Umar tuh terdapat dua pemikiran. Apakah dia akan tetap berada di agama nenek moyang mereka, agama nenek moyangnya, atau mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang terjadi pada sosok Umar, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu potensi yang ada pada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Potensi Umar ini sangat luar biasa. Kalau dia masuk Islam, maka akan banyak kemudahan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya. Saat itu ada dua orang yang diharapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Yang pertama Abu Jahal, dan dua-dua orang ini orang yang sangat gak suka sama Islam. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahabbi hadaini rajulain, ya, bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahal atau bi Umar ibn Khattab, ya. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua sosok. Mana yang lebih kau cintai, maka muliakanlah Islam melalui dirinya. Entah itu Abu Jahal, yakni Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Saya satu hal yang sampai sekarang saya belum dapat jawabannya, Bapak dan Ibu.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta agar Allah memilih? Kan bisa saja mendoakan dua-duanya ya. Ada yang mungkin bisa punya ide. Saya belum dapat keterangan para ulama. Kenapa Nabi itu kok meminta kepada Allah untuk memilih ya? Kenapa kok dua-duanya? Kan bisa aja. Ya Allah beri hidayah kepada Abu Jahal dan Umar. Ya. Tapi kenapa disuruh memilih ya? Nah, ini PR juga nih ya. Sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya. Mudah-mudahan pas kemarin ada masyayikh dari Madinah lupa saya mau tanya ya. Qadarullah, mungkin nanti Allah beri kesempatan ya. Baik, jadi Nabi itu pernah mendoakan, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua sosok. Yang mana yang lebih kau cintai? Terserah. Ya, kalau bukan Umar, ya Abu Jahal. Ini doanya Nabi SAW. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Umar. Nah, awal mula hidayahnya Umar ya disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum oleh oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, bahwa Umar ini dia punya kebiasaan minum khamr. Dia punya kebiasaan minum khamr. Nah, suatu malam Umar ini ingin cari teman untuk minum khamr. Ternyata nggak ada seorang pun temannya yang bersedia untuk menemani Umar. Mereka semua punya urusan. Akhirnya Umar pengen minum khamr sendiri. Dia datang ke kedai khamr, ternyata kedai khamrnya tutup. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu menggariskan seperti itu ya. Ya, jadi pengen mabuk-mabukan, temannya nggak ada, mau beli khamr sendiri, tokonya tutup. Ya. Akhirnya apa? Umar pun datang ke Masjidil Haram, kemudian dia tidur di dekat Ka'bah. Nah, ternyata malam-malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ya Al-Quran ya. Beliau sholat malam, kemudian beliau membaca Al-Quran ya. Dan ketika itu pas yang dibaca itu surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqatu mal-Haqqah ya. Itu kan bagus itu. Coba Bapak dan Ibu dengarkan itu, baca artinya, itu luar biasa ya. Ini yang bisa menggugah hati seorang Umar yang demikian keras. Maka ketika itu ketika dia mulai terhanyut dengan bacaannya Nabi SAW, maka Umar mulai mengatakan, oh ini ternyata yang dibaca oleh Muhammad. Memang Muhammad ini seorang penyair ulung, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang Quraisy. Maka setelah Umar bergumam seperti itu, sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini adalah ucapan utusan yang mulia ya, dan itu bukanlah ucapan penyair. Jadi Umar baru bergumam, oh ini ternyata si penyair yang dibilang oleh orang Quraisy, karena bacaan Al-Haqqah itu bagus sekali ya, seperti syair. Tapi apa? Rasulullah pas sampai kepada bacaan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Yang dibacakan ini bukan ucapannya penyair. Amat sedikit orang yang beriman ya di antara kalian. Maka Umar bergumam lagi, kalau ini bukan ucapannya penyair, ini pasti ya ucapannya seorang dukun ya, seorang dukun. Maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini bukan ucapannya seorang dukun, tanzilun mir rabbil alamin, tapi ayat-ayat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Maka mulailah merembes sedikit demi sedikit ya keimanan pada diri Umar ibn Khattab. Tapi ini masih panjang ceritanya. Ini baru pemantik sedikit saja, pemantik di hati Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Cuma dia mulai muncul simpati Umar kepada kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Jadi mulai ya, ada petikan-petikan, ada percikan-percikan keimanan yang mulai masuk di hatinya Umar. Ya, kemudian percikan tersebut semakin kuat ketika dia melihat sekelompok para sahabat yang akan berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi Umar tuh sedih. Ya, kenapa kok mereka harus pergi meninggalkan tanah air mereka? Kok terusir gitu ya? Kenapa kok harus seperti ini? Tuh Umar tuh sedih. Pengennya Umar tuh ya sudah kita bareng-bareng di Mekah ini ya, nggak usah ada yang keluar dari kota Mekah ya. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya
dari sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau menyebutkan bahwa ibunya yang bernama Laila binti Abi Hasmah ini pernah cerita. Ya. Kata Laila, "Wallahi inna la natarahhalu ila ardil Habasyah. Faqad dhahaba Amirun fi ba'di hajatina." Demi Allah, ketika itu kami bersiap-siap ingin pergi ke negeri Habasyah. Maka bapakmu Amir ketika itu sedang pergi keluar rumah untuk menyelesaikan keperluannya. Iz aqbala Umar bin Khattab hatta waqafa alayya wa huwa ala syirkihi. Tiba-tiba saat bapakmu ya sedang keluar rumah, datang Umar. Datang Umar di hadapanku. Dan ketika itu dia masih dalam kesyirikannya. Ini Laila yang cerita. Qalat wa kunna nalqa minhu al-bala adzan lana wa syiddatan alaina. Dan ketika itu kami mendapati sikap keras dari Umar, pemusuhan yang teramat sangat dari Umar bin Khattab. Tapi Laila ini seorang wanita pemberani ya. Dia enggak kemudian begitu melihat Umar langsung kabur, enggak. Dia hadapi Umar. Ya. Kemudian Umar mengatakan kepada Laila, "Innahu la intilaqu ya Umma Abdillah." Apakah kalian akan pergi wahai Ummu Abdillah? Maka dia jawab, "Faqultu na'am." Maka kata Laila, "Iya wahai Umar. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu makhraja." Ya, kemudian kata Laila ini, "Iya benar wahai Umar. Kami akan keluar berpindah ke negeri ke bumi Allah yang lainnya. Azaitumuna, bukankah kalian yang telah mengganggu kami, menyakiti kami? Wa qahartumuna, demikian juga kalian juga yang telah memaksa kami untuk meninggalkan Islam. Maka kalianlah yang menjadi penyebab kami keluar dari negeri ini. Hatta yaj'alallahu makhraja, kami akan keluar dari negeri ini sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar." Apa reaksi Umar ketika Laila membalas seperti itu? Umar malah mendoakan, "Sahibakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian." Lihat sikapnya Umar sudah mulai berubah. Jadi masih 50-50 ya Umar ketika itu ya. Di satu sisi masih benci sama Rasulullah, di sisi lain mulai muncul simpatinya kepada kaum muslimin. Maka kemudian Umar pergi, datang Amir bin Rabi'ah, suaminya Laila. Kemudian dikisahkanlah tadi, "Wahai suamiku, tadi ada Umar datang, kemudian nanya mau kemana kalian. Kita bilang bahwa kami mau keluar dari kota Makkah karena kalian telah menyakiti kami, karena kalian telah memaksa kami untuk keluar dari agama kami." Ya. Maka kemudian apa kata suaminya? Apa kata suaminya Laila? Ya, at-tami'ati fi islamihi, wa istriku, apakah engkau ya berharap Umar itu mau masuk Islam? Wa istriku, apakah engkau berharap Umar itu mau masuk Islam? Qalat qultu na'am. Maka kemudian kata Laila, tentu saya sangat berharap Umar masuk Islam. Maka apa kata Amir bin Rabi'ah? La yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Ya, Umar itu tidak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Satu hal yang gak mungkin ya, gak mungkin Umar itu masuk Islam, kata Amir bin Rabi'ah. Ya, ya'san minhu, karena dia sudah putus asa melihat kelakuannya Umar, ya kekasaran Umar kepada kaum muslimin. Dia bilang Umar itu gak bakalan masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam terlebih dahulu. Ya, lima kana yara min ghawatihi wa qaswatihi alal Islam. Wajar itu diucapkan oleh Amir bin Rabi'ah. Ini menggambarkan bahwa Umar itu sangat benci terhadap Islam. Sampai Amir bin Rabi'ah itu ya dia mengatakan nggak mungkin Umar masuk Islam kecuali kalau keledai bapaknya masuk Islam dulu. Baik, tapi yang namanya hidayah Allah ya, akhirnya Umar itu masuk Islam ya. Ini masih ada waktu, kita selesaikan insya Allah, ini tanggung ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ya,
bahwa keislaman Umar ini bermula dari keislaman saudara perempuannya yang bernama Fatimah. Ada Fatimah putrinya Rasulullah, ada Fatimah adiknya Umar, saudara perempuannya Umar, Fatimah binti Khattab. Nah, ketika itu Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Naufal itu sudah masuk Islam, ya. Tapi dia nggak tahu kalau adiknya ini sudah masuk Islam. Dan ketika itu ada sahabat yang namanya Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dia suka datang ke rumahnya Sa'id bin Zaid dan Fatimah untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi mereka belajar Quran di rumahnya Fatimah bintil Khattab. Nah, saat itu ya, disebutkan ya, Umar ini nggak tahu kenapa dia muncul kebencian yang teramat sangat dengan Nabi SAW. Tadi kita sudah bilang dia nggak stabil ya, masih 50-50. Nah, ketika kemarahannya kepada Nabi SAW ini memuncak, Umar mengambil pedangnya ingin membunuh Rasul SAW. Dia kemudian mencari-cari ya Rasul SAW ingin dia bunuh. Akhirnya ya sudahlah, biar selesai masalah, bunuh Muhammad SAW. Nah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Ya, Nu'aim bin Abdillah ini seorang sahabat yang sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Jadi tidak mudah ya untuk mengklaim sebagai seorang Muslim di masa itu. Ya, ada sebagian para sahabat yang dia sudah masuk Islam tapi tidak menampakkan keislamannya. Maka Nu'aim bin Abdillah ini bertanya ketika melihat Umar sedang menghunus pedangnya, ditanya Umar, ya, aina turidu ya Umar? Kemana kamu ingin pergi wahai Umar? Faqala uridu Muhammadan hadha sabi alladhi farraqa amra Quraisy wa saffahu ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihatana fa'aqtulahu. Maka Umar mengatakan, wahai Nu'aim, aku menginginkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha sabi, orang ini telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Demikian juga dia telah memecah belah tatanan masyarakat Quraisy. Demikian juga dia telah membodoh-bodohi anak-anak muda ya, orang-orang Quraisy. Karena memang yang banyak masuk Islam ketika itu generasi muda. Ya, dia telah membodohi generasi muda kita. Wa abadinaha, dia juga telah mencela agama kita. Wa sabba alihatana, dan dia telah mencela berhala-berhala kita. Fa'aqtulah, maka aku ingin membunuhnya biar selesai semua. Biar nggak ada lagi orang yang memecah belah orang urusan Quraisy, nggak ada lagi yang mencela berhala-berhala Quraisy, maka biarkan aku bereskan. Maka kemudian kata Nu'aim bin Abdillah, dia ingin melindungi Rasul SAW. Bagaimana caranya agar Umar ini berpaling terlebih dahulu, jangan sampai dia membunuh Rasulullah. Maka Nu'aim mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, dia ingatkan, ya, wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika ya Umar. Sesungguhnya jiwamu telah mengkhianati dirimu sendiri wahai Umar. Atara bani Abdi Manaf tarikika tamshi 'alal ard wa qad qatalta Muhammadan. Ingat wahai Umar, apakah kau pikir Banu Hashim, keluarganya Nabi SAW, apakah kau pikir Banu Hashim itu akan meninggalkan dirimu begitu saja berjalan di muka bumi ini setelah engkau membunuh Muhammad? Tentu tidak. Mereka pasti akan balas dendam. Ya. Afala tarji'u ila ahli baitik fatuqima amrahum? Bukankah lebih baik bagimu wahai Umar daripada engkau membunuh Muhammad, engkau luruskan terlebih dahulu keluargamu. Engkau kembali kepada karib kerabatmu lalu engkau luruskan mereka. Maka Umar bertanya, wa ayy ahli bait? Keluargaku yang mana? Umar nggak tahu kalau adiknya sudah masuk Islam. Keluargaku yang mana? Ya. Qala khatanuka wa ibnu ammika Sa'id ibn Zaid bin Amr wa ukhtuka Fatimah bintul Khattab. Saudara iparmu Sa'id ibn Zaid, demikian juga adikmu, bahkan adikmu sendiri Fatimah bintul Khattab. Faqad wallahi aslama, maka mereka berdua telah masuk Islam. Ya, ini strateginya Nu'aim bin Abdillah agar Umar berpaling dulu, ya, ke keluarganya, jangan membunuh Rasulullah. Wa taba'a Muhammadan ala dinihi fa alaika bihima, dan dia sudah menjadi pengikutnya Muhammad,
maka urus mereka berdua terlebih dahulu sebelum engkau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja Umar amidan ila ukhtihi wa khotanihi, maka Umar pun kembali, nggak jadi dia bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi rumah adiknya, wa indahuma Khabbab bin Arat. Ketika itu ternyata di dalam rumahnya Fatimah dan Said ibn Zaid, mereka sedang belajar Al-Quran. Terdengar suara Khabbab bin Arat yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada mereka keduanya. Maka kemudian yang dibaca itu surat Toha, surat Toha. Ini juga perlu dibaca Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu baca surat Toha. Itu juga banyak ayat-ayat yang bisa menggugah keimanannya. Masalahnya kita itu nggak paham bahasa Arab itu ya. Ya kadang kalau imamnya baca sesuatu yang masya Allah ya, harusnya kita tergugah, kita nggak tergugah karena nggak paham bahasa Arab. Maka perlu belajar bahasa Arab itu ya. Maka kemudian ketika mendengar suaranya Umar ya, langsung Khabbab bin Arat sembunyi ya, disuruh sembunyi. Kemudian lembaran-lembaran mushaf itu disimpan. Maka masuk Umar ke dalam rumah adiknya tersebut. Kemudian Umar bertanya kepada adiknya, apa tadi? Ya, apa tadi yang barusan saya dengar? Ada orang ngaji kan? Apa tadi yang barusan saya dengar? Qala lahu ma sami'ta syai'an. Maka kata Fatimah dan suaminya, nggak ada apa-apa kok, ya. Nggak ada apa-apa. Takutlah mereka sama Umar ya. Bala wallah laqad ukhbirtu annakuma yataba'tuma Muhammadan ala dinihi. Demi Allah, kata Umar, saya sudah dengar sendiri bahwa kalian berdua sudah masuk Islam, sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian ketika itu dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Said ibn Zaid itu tidak terima dengan celaannya Umar bin Khattab, maka kemudian dia pun ditampar, dia dipukul oleh Umar. Jadi yang dipukul terlebih dahulu itu adik iparnya, digampar oleh Umar. Maka adiknya Umar, Fatimah, nggak terima, dia bangkit juga, digampar juga oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dihajar dua-duanya oleh Umar ibn Khattab. Maka kemudian Fatimah mengatakan kepada Umar, "Na'am, qad aslamna wa amanna billahi wa rasulihi, fasna ma badalak." Wahai Umar, benar sekali bahwa kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terserah dirimu mau melakukan apa terhadap diri kami. Maka kemudian apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Seorang kakak baru saja menghajar adiknya, ya, perempuan lagi. Falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi min dam nadima ala ma sana. Maka saat melihat ada darah yang mengalir di wajah Fatimah, adiknya yang beliau sangat sayangi, tapi karena beliau dikuasai kemarahan, beliau hajar adiknya. Tapi beliau menyesal melihat darah muncul di wajahnya Fatimah. Maka berubah sikap Umar. A'tini hadhihi sahifah allati sami'tukum taqra'una anifan anzur ma hadzal ladzi ja'a bihi Muhammad. Kata Umar, tolong berikan kepadaku lembaran-lembaran yang barusan tadi kalian baca. Jangan bohong, ini barusan kalian baca. Mana lembaran-lembaran yang barusan kalian baca? Biar aku baca ya, sehingga aku tahu apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian adiknya perempuan mengatakan, ya, wahai Umar, kami khawatir kalau lembaran ini kami berikan kepadamu, nanti kau sobek-sobek. Maka kata Umar, ya, tidak, ya, saya tidak akan menyobeknya. Lalu kata Fatimah, ini lembaran isinya ayat-ayat Allah, dan engkau adalah sosok yang najis, wahai Umar. Maka mandilah engkau terlebih dahulu, bersihkan dirimu, baru kemudian diberikan. Maka kemudian diberikanlah ayat-ayat tadi. Setelah Umar mandi, membersihkan dirinya, diberikan kepada Umar, barulah Umar membaca surat Toha. Toha, ya. Mulailah kemudian masuk keimanan pada diri Umar. Ya, ini yang dibaca oleh Umar, kita baca petikannya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara
wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah, namun ini adalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Quran ini diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah, dia bersemayam di atas arasnya. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Demikian juga apa yang berada di bawah tanah. Dan apabila engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah yang tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah melainkan Dia, dan Dia memiliki nama-nama yang baik. Ini semua membuat hati Umar bergetar. Bagaimana digambarkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini mereka sekutukan, yang selama ini mereka samakan dengan berhala-berhala yang terbuat dari batu dan kayu. Sangat tidak pantas Allah yang menciptakan langit dan bumi kemudian Anda samakan dengan batu dan kayu yang bahkan Anda buat dengan tangan Anda sendiri. Maka kemudian begitu melihat perubahan Umar setelah membaca ayat-ayat tadi, keluarlah Khabbab bin Arat lalu mengkabarkan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya engkau telah menjadi salah satu dari dua orang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ya singkat cerita ya Umar pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di Darul Arqam. Kemudian dia pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu ya maka bertambah mulialah Islam. Ya, sejak masuk Islamnya Umar, sosok yang sangat disegani di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya, maka orang-orang pun mulai berani menampakkan keislamannya. Kenapa? Karena Umar telah bersama mereka. Ada Umar, ada juga Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu, bahwa hidayah Allah itu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sosok yang sangat membenci Islam sekalipun, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Dan ini banyak sekali terjadi. Di Belanda itu ada sosok namanya Geert Wilders, anggota parlemen Belanda yang sangat benci Islam. Dia punya asisten inilah yang bikin film, ya, jadi produser, bikin film-film yang melecehkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Asistennya ini ternyata diberi hidayah masuk Islam, anaknya pun masuk Islam. Kisahnya sangat masyhur, ya. Jadi banyak orang-orang yang terlibat dengan Geert Wilders itu ternyata menjadi seorang muslim yang baik. Muslim yang practicing muslim, bukan muslim tapi abal-abal, enggak. Tapi muslim yang benar-benar beribadah, berangkat haji, umrah, kemudian mendakwahkan Islam kepada orang-orang barat. Luar biasa. Makanya ya ketika Allah berikan hidayah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka gak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Ini yang harus kita yakini. Sosok Umar yang sangat membenci Islam, ya, bisa menjadi pembela Islam dan bahkan luar biasa sekali perjuangannya dan menjadi salah satu dari sahabat Nabi SAW yang terbaik. Inilah mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, apa yang bisa kita kisahkan dari masuk Islamnya sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, ya, untuk semakin bagus keislaman kita, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin, ya, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji Al-Qur'an, ya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.